Oh, RRQ sepertinya. Dan dari Morph bagus banget juga, dia langsung set up smoke jadi kayak dinding smoke ya, jadi mereka bisa berotasi masuk karena memang lokasi mereka nggak ada di circle dan 30 detik harus masuk lagi. Lihat Dan di pinggir zona. Dr. Badru akhirnya Dr. berhasil Badru masuk, tapi di sisi sebelahnya itu ada Ken yang juga berenang. Ken juga masih bingung naiknya sebelah mana, berpindah ke arah Raden, spray dekat, kita lihat Bex yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Raden. Yes, tapi Wah, limitnya juga adalah tumbang. Frenzy ya. Betul, tadi tim 13, tim GBH harus puas di posisi ke-12. Dan sepertinya tim Aura bertemu dengan tim Lovre karena tadi cukup jauh juga penjagaan yang dilakukan, menjadi mungkin akan sedikit sulit untuk menolong satu pemain dari tim Lovre karena tadi jaganya kayak set up jauh untuk memantau kejauhan. Dan kita lihat dari Luxi dan Zuxi berhasil masing-masing mendapatkan satu dari tim Aura. Oh, tapi Bonafide tampaknya di sini memang dikejar oleh Blue Zone. Diam-diam tapi pasti ada Boboho juga yang harus ngepront terlebih dahulu. Dia udah berhadapan dengan Bonafide, tersisa satu orang dan masuk juga harus berbahaya. Ada Morph juga yang udah mengintai dan kali ini kita berpindah ke tim Aerowolf. Hazelnut yang juga harus masuk tentunya dengan kawan-kawannya masuk ke area circle. Itu masih ada tim 16 diawasi sama tim 9 yang sebenarnya lokasinya tim 9 yaitu dari tim Aura. Itu kepisah loh, ada yang udah masuk dalam zona, ada yang masih di luar. Betul, yang di luar mungkin lebih ke arah scouting ya. Tapi untuk membackup emang cukup jauh banget dari tim Aura. Karena kalau misalnya udah terpantau sama tim Lovre, oh dia ngejepit tim BTR. Bigetron. Oke, sudah ada Molly. Boy sepertinya tidak akan selamat di area bawah, tidak bisa naik. Dan kita lihat peperangan dilakukan dekat sekali dari Hazelnut mencoba untuk tapping manja menuju ke arah Zuxi. Dan Zuxi pun tumbang, mobil yang meledak tadi berhasil meledakan satu pemain rupanya. Dan kita lihat Renal juga tumbang oleh seorang, Steve tadi. Luxi, kenok. Seorang Luxi sudah mengkenokkan tentunya, tapi betul, dari tapi BTR harus keluar di posisi 11 dan ada peperangan lagi dekat dilakukan. Potato mencoba ke arah atas tapi turun. Aduh. Wait. Aduh, Kang Adit. Aduh, turun. Dan posisi dari Asadullah yang ada di samping kayaknya ketahuan tapi bakal coba di tapping. Lah, dia masih punya dia masih punya tempat pijakan, jadi bisa ngamanin 1 poin kill sampai akhirnya dia dihabisin ya. Gak apa-apa, yang penting masih bisa nembak dari Goy. Nice timing ya. Kirain dia udah nggak bisa sama sekali gitu. Funny moment. Dan kali ini dari tim Morph, di mana posisi mereka cukup enak untuk saat ini karena mereka nggak bertemu dengan tim-tim yang ada di arah selatan lainnya ya, yang lagi bertempur gitu. Oke. Waduh, itu tadi udah gak bisa kemana-mana lagi tuh kalau udah kepleset di pinggiran Vikendi tuh udah sulit naik. Dan seperti ada peperangan yang dilakukan oleh tim Lovre. Kita lihat dengan Red Rocket, lupanya Haki berhasil menumbangkan seorang Ozora. Wow. Yes, langsung di finishing begitu saja, tapi nggak masalah, masih ada tampaknya dari tim Lovre walaupun mereka cukup jauh tentunya dari circle. Kali dari Aura sudah terpantau, langsung di-spray saja oleh seorang Kings, tapi masih ada smoke yang bisa menutupi badan dari tim Aura. Keshi di bawah, Keshi lagi clearance area dari arah bawah, tapi di depannya sudah ada Dr. Badru. Yes. Ini kalau lihat Dr. Badru gimana posisinya? Dr. Badru letaknya di mana ya? Aku juga penasaran, jangan-jangan kayak tadi dari tim Asa dulu loh, dari seorang Goy. Posisinya masih bisa nembak atau ya? Enggak gitu. Oke, dan sekarang smoke di sekitaran Red Rocket sudah menghilang. Tentunya dari tim Lovre juga bisa memantau ke arah tim Red Rocket. Sementara itu dari Morph memantau tim RRQ dari kejauhan. RRQ mungkin masih bisa masuk. Yang bahaya ya tim yang di luar ini. Yang di luar ini, dan seperti ada baku tembak lagi yang dilakukan oleh tim 6. Dr. Badru. Iya. Udah, ini jadi dokter beneran nih. Ini jadi dokter. Di bawah, dokter. Ketemu. Dokter. Ayo, langsung coba di spray. Woi, apaan tuh? Ada orang lagi tapa. Waduh. Ada orang lagi lewat, tembak aja coy. Dan kali ini setelah Blue Zone-nya menutup, Dr. Badru akan melaksanakan tugasnya, menghealing dirinya sendiri. Betul banget. Dan kita lihat dari Steve ya, tadi yang berhasil mendapatkan 2 pemain. Oh my god, Red Rockets tumbang. Red Rocket sudah berhasil dihabisi oleh tim Lovre yang ternyata tadi masih jauh dari zona, langsung diterobos ke dalam walaupun ada Sawer yang tampaknya knock masih bisa di revive. Kali ini 3 orang masih cukup survive, udah berada benar-benar kayak di sekitaran tengah ya. Ini tinggal zonanya bakal menentukan kemana. Dari Morph juga tersisa 2 orang bakal memantau pergerakan dari tim RRQ dan semuanya itu open field. Tengah-tengah di antara 3 tim sekaligus. 3 tim sekaligus. Morph udah tahu kalau misalnya di situ ada
ada orang gitu loh, ada tim gitu loh. Dari tim Morph nih di depan ada Lovre nih. Kalau siapa duluan yang maju nih, siapa duluan yang maju nih. Masalahnya depannya itu salju. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak ada vehicle. Mungkin Smoke juga tadi udah abis-abisan banget dikeluarinnya. Yap. Oh, dan tampaknya Dr. Badru tidak bisa selamat kali ini. Zonanya sudah cukup sakit. Dan ini jadi PR juga untuk mereka. Mungkin ada yang ditugasin dengan dikasih ini ya, first satu aid. Buat bait, satu buat bait. Kalau menurut aku sendiri satu dari tim RRQ buat ngebait aja dan ini sisanya bakal yang melakukan peperangan sih. Di area tengah-tengah persis. Semuanya harus nyiapin smoke sih ini. Kayak ketika nanti zonanya mulai menutup, mereka langsung coba set up smoke terlebih dahulu. Ataupun juga udah persiapan dengan boosting ya. Jadi lebih kencang juga larinya dan juga lebih bisa stabil. Dan sembari masih memantau. Mereka dari seorang No Mercy juga udah ngelihat itu pergerakan dari tim Lovre ada di balik Broken Wall. Iya, tapi kalau dilihat di sini dari tim Lovre sebenarnya udah selamat. Namun kita lihat No Mercy yang mencoba untuk melakukan tapping berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. No Mercy tidak ada takut. Satu pemain lagi bakal tumbang semua ini. Tidak ada ampun untuk yang mau masuk ke dalam zona. Set smoke dilakukan oleh tim Lovre. Namun kita lihat tappingan manja dari seorang Pound Mid berhasil menumbangkan seorang No Mercy. Harus tersungkur Raden sebagai orang terakhir dari tim Morph. Kesulitan juga untuk masuk karena zona yang akan berjalan. Masih selamat. Loh, harus keluar. Harus keluar, tapi dia sedikit menahan tentunya. Tapi tampaknya karena di sisi lain Lovre masih cukup bertahan dengan 3 orang pemain. Betul, ini bakal nahan aja. Positioning dari tim Lovre soalnya sulit untuk divide. Betul, dia bakalan coba nahan. Bener banget. Wah, No Mercy langsung di-end aja oleh seorang Pound Mid. Kayaknya Crowley's bakal melakukan clearance area terlebih dulu, mencari di mana nih sisanya nih. Ini lagi duel bandage nih. Duel bandage dari Raden sama RRQ. Yap, dan kali ini bakalan coba masuk udah dengan vehicle-nya tampaknya dari seorang Pound Mid mempersiapkan dengan sangat baik. Langsung melesat ke arah smoke. Kali ini melihat Raden ada di mana. Oke, masih coba. Kali ini tersisa bandage tentunya yang dilakukan. Tapi langsung berhasil bisa di-end. Wow, winner chicken yang didapatkan oleh tim Lovre Esport. Nggak mau menyia-nyiakan 1 poin kill tentunya. Sampai akhirnya dia muter pakai vehicle-nya, ketemu langsung di-spray. Sebenarnya kalau misalnya dibilang pas 3 tim terakhir dan zonanya udah kelihatan, kalau menurutku sendiri udah kelihatan kalau ini punya Lovre. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena dilihat tadi ketika zonanya pengen jalan, set smoke yang dilakukan oleh tim Lovre mungkin kayak buat pecah pemikiran dari tim Morph dan juga RRQ kalau mau masuk. Gimana cara kita fight sama Lovre yang dia punya bangunan, yang dia udah deket banget jaraknya di dalam zona. Ditambah mereka punya smoke. Dan